Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aliura Riza Wahyu Putra Pratama dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 3. Di sini saya akan membahas materi tentang modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi. Pengertian modernisasi. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi tidak sama dengan westernisasi. Westernisasi adalah peniruan secara mutlak pengaruh kebudayaan barat yang masuk. Modernisasi pun bukan sekularisasi. Sekularisasi adalah proses pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai dunia. Berikut beberapa pendapat para sosiolog tentang pengertian modernisasi. 1. Coentar-Joningrat mendefinisikan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. 2. Suerjo Suekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan social planning. 3. Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Ciri manusia modern menurut Alex Inkes terdiri 9 ciri manusia modern. 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. 3. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. 4. Memiliki perencanaan dan perorganisasian. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat hidup manusia lain. 8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Syarat-syarat modernisasi. Menurut Suerjano Suekanto, terdapat beberapa syarat modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah, scientific thinking, yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan berpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Biro Pusat Statistik. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan, favorable, terhadap modernisasi terutama media massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial, social planning, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sikap mental manusia modern. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Gejala-gejala modernisasi. 1. Bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. 2. Bidang politik. Ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan,
munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. 3. Bidang ekonomi. Ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. 4. Bidang sosial. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. Globalisasi. Modernisasi menjadikan masyarakat lebih maju baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun teknologi. Dengan adanya teknologi, komunikasi dan transformasi berkembang pesat. Dengannya pergerakan informasi lebih mudah dan cepat. Perubahan tersebut berdampak pada hubungan antar negara satu dan lainnya, seolah tidak terdapat batas lagi. Hal tersebutlah yang menandai terjadinya globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Dengan kata lain, kemunculan sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Cohen dan Kendi berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi hal-hal berikut. 1. Perubahan dalam konsep uang dan waktu. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung. Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan domisi organisasi semacam World Trade Organization (WTO), peningkatan interaksi kultur melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. 4. Meningkatnya masalah bersama: A. Ekonomi, B. Lingkungan, C. Permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang, terorisme internasional. Proses terjadinya globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Pada interaksi antara bangsa di dunia telah ada selama berabad-abad. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu, pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negara lain. Selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase selanjutnya adalah eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisme yang membawa pengaruh besar terhadap difusi penyebaran antar kebudayaan di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapatkan momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan transformasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur. Gejala modernisasi dan globalisasi di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, mencakup bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang agama. Dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Ada beberapa dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Di samping membukanya biaya social cost, akibat dari ketidaksiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Di samping itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat seringkali tidak diimbangi dengan perubahan tata nilai dan norma dalam masyarakat. Selain kultur laik,
Teknologi modern yang dihasilkan pembangunan juga menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan, seperti pergeseran nilai, norma, perilaku, dan lembaga. Selain itu, terdapat beberapa dampak atau akibat lainnya, diantaranya 1. Urbanisasi, 2. Kesenjangan sosial ekonomi, 3. Pencemaran lingkungan alam, 4. Kriminalitas, 5. Lunturnya eksistensi jati diri. Tantangan masa depan bangsa. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Di suatu sisi, setiap bangsa tidak ingin tergilas oleh arus globalisasi yang akan melunturkan identitas jati dirinya. Namun di sini tidak mungkin baginya untuk menutupi diri tengah ketergantungan kepada bangsa lain. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni menjalin kerjasama antar negara, terutama negara-negara berkembang, untuk mengendalikan arus globalisasi ini. Dalam bidang budaya, harus ada upaya untuk mendorong berkembangnya potensi-potensi budaya lokal masyarakat. Di samping itu, pendidikan merupakan jembatan emas menuju suatu masyarakat cerdas, bermoral, dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.